Peganglah tanganku. Tidak, pergilah. Aku hanya akan menghambatmu. Pergilah dan sampaikan kepada Tuan Aoka. Sial, maafkan aku. Salah satu anggota Zendan langsung lari, meninggalkan rekannya yang terkena anak panah dan mengalami cedera yang serius. Dia terpaksa meninggalkan rekannya. Jangankan mereka, mungkin Aoka sekalipun tidak akan bisa lolos dari keempat murid Baduya ini. Sial, aku harus lolos. Aku yakin dengan kecepatanku, mereka tidak akan bisa mengejarku, batinnya. Ingin lari dariku? Bermimpilah. Cadik mulai mengejar. Namun, salah satu anggota Zendan yang terluka itu berusaha untuk menghalanginya. Tidak akan aku biarkan semudah itu melewati. Dengan mudahnya, Cadik memotong-motong tubuh anggota Zendan itu hingga menjadi beberapa bagian. Sial, aku akan ingat pengorbananmu, ucapnya sambil kabur menoleh ke arah rekannya yang mati dengan tragis. Akan tetapi, keberadaan Cadik yang mengejarnya tiba-tiba menghilang, dan saat itu juga dia kembali menoleh ke depan. Kepalanya langsung terpisah sesaat setelah dia menjerit. Kuat apanya? Benar apa yang dikatakan Gubeng. Mereka benar-benar payah, kata Cadik lirih. Hei Cadik, apa kau sudah bisa mengetahui lokasi yang lainnya? Tanya Kanju. Ya, aku sudah mulai hafal dengan bau mereka. Saatnya perburuan. Hehehehe. Balas Cadik. Para anggota Zendan juga memiliki sebuah metode yang bisa merasakan jika adanya rekannya yang gugur. Keempat anggota Zendan lainnya mulai kembali berkumpul di tempat yang sudah ditentukan sebelumnya. Aoka juga menyadari itu. Akan tetapi, saat itu Aoka masih menguping obrolan penting yang dibahas oleh Baduya dan Talus. Jadi Aoka masih bisa bertahan sebelum dia sendiri juga ketahuan oleh Baduya. Lalu, keempat anggota Zendan lainnya sudah tiba di markas sementara di luar wilayah Jagratara. Tempatnya di perkampungan kecil, tidak jauh dari pusat kota Jagratara. Hei, sepertinya Su dan Mo telah mati. Aku juga merasakan itu. Siapa yang bisa membunuh mereka berdua? Sial, misi kali ini cukup sulit. Ngomong-ngomong, kenapa Tuan Aoka masih belum kembali? Seharusnya Tuan Aoka juga merasakannya. Atau jangan-jangan terjadi sesuatu dengannya. Bicara apa kau ini? Tuan Aoka tidak mungkin mengalami hal yang buruk, sekalipun lawannya Talus. Meskipun bukan tandingannya, Talus tidak akan bisa mengejar Tuan Aoka. Ya, kau benar. Sepertinya ada sesuatu yang sangat penting. Kita tunggu saja. Sementara ini, kita aman di sini. Tiba-tiba mereka terdiam. Mereka menyadari sesuatu yang mendekat. Salah satu dari anggota Zendan berusaha untuk mengintipnya. Dia langsung terluka hingga salah satu tangannya tidak bisa digunakan saat berusaha menghindari panah spiritual yang datang dengan sangat cepat. Hei, kau tidak apa-apa? Sial, persembunyian kita telah diketahui. Ayunan tombak membelah rumah kecil yang mereka singgahi. Keempat anggota Zendan langsung keluar dan sempat untuk menghindar. Tapi mereka telah dikepung dari empat sudut. Para tikus sudah keluar, ucap Gubeng. Para anggota Zendan ini adalah para elit. Mereka tidaklah lemah. Setidaknya mereka berada di jiwa emas tingkat tinggi. Sepertinya lawan mereka jauh lebih kuat. Persembunyian anggota Zendan yang ditugaskan telah diketahui oleh Kanju, Gubeng, Cadik, dan Alius. Mereka adalah murid-murid hebat Baduya. Setidaknya mereka telah memandatkan jiwa merah tingkat 1 dan 2. Para anggota Zendan jelas bukan tandingan mereka. Sekalipun itu Aoka, tidak akan bisa mengalahkan mereka berempat.
Sial, kapan kita dibuntuti? Aku rasa kita tidak dibuntuti. Mereka memang tahu lokasi kita. Itu tidak mungkin. Hal seperti ini tidak akan pernah terjadi, ucap beberapa anggota Zendan. Kalian bicara apa? Sangat mudah mengetahui persembunyian kalian. Tidak ada satupun yang lolos dari kami. Itu berlaku juga seluruh penduduk di desa ini. Kekekekeke, Ucap Cadik. kalian, warga desa ini tidak ada hubungannya dengan kami. Kenapa kalian melibatkan mereka yang tidak bersalah? Hah, hentikan omong kosongmu. Tidak ada yang bisa lolos dari penciumanku. Aku tahu, beberapa penduduk desa di sini adalah anggota kalian juga kan? Kekekeke, Balas Cadik. bagaimana dia bisa tahu? Bahkan anggota kami yang menyamar sebagai penduduk desa. Sepertinya dia adalah orang yang ahli dalam penyidik, atau mungkin dari awal pergerakan kita sudah terbaca oleh mereka. Sial, orang-orang desa adalah orang lama kita yang tinggal bersama anak istri mereka. Mereka juga tidak aktif lagi. Bagaimana mereka bisa tahu? Bisik para anggota Zendan. Kalian salah jika mereka adalah bagian dari kami. Lalu, bagaimana dengan wanita dan anak-anak? Kau tuli atau bagaimana? Bukankah sudah aku katakan seluruh desa tidak ada yang lolos? Kau, dasar begundal kecil! Tidak perlu mengulur waktu lagi. Habisi mereka semuanya, Cadik, pinta Kanju. Dengarkan aku. Salah satu dari kita harus ada yang lolos bagaimanapun caranya. Kau adalah yang termuda di antara kami. Kami akan melindungimu dan berusahalah untuk lari dan sampaikan kepada kepala suku. Tapi ini adalah tugas besar, mengerti? Kemungkinan Tuan Auka juga tidak bisa lolos. Jadi pastikan kau bisa melarikan diri. Baik, aku akan berusaha. Terima kasih semuanya. Aku akan menyusul kalian setelah tugasku selesai. Bagus. Semuanya, tahan masing-masing dari mereka selama mungkin. Kita berikan waktu selama mungkin agar dia bisa kabur. Dimengerti? Jika begitu, ayo kita lanjutkan. Mereka berempat berpencar dan menahan masing-masing. Mereka cukup beruntung, Kanju hanya duduk tenang, tidak ikut mengepung rombongan anggota Zendan itu. 3 anggota Zendan lainnya menghampiri Cadik, Gubeng, dan Alius. Dan salah satu anggota Zendan lainnya langsung ambil langkah untuk melarikan diri. Ya! Tikus ini ingin segera mati rupanya. Hanya dalam sekali gerakan, Cadik dengan mudah membunuhnya. Tidak akan aku biarkan kekal. Sial, beraninya tangan kotormu menyentuhku, Ucap Cadik kesal dan membelahnya menjadi beberapa bagian. Salah satu anggota Zendan yang Cadik serang awalnya sudah kehilangan setengah anggota tubuhnya. Tapi dengan sisa tenaganya, dia masih mampu menggenggam kaki Cadik. Dan walau akhirnya harus mati secara mengenaskan. Ups, aku berlebihan. Ucap Gubeng. Salah satu anggota Zendan lainnya bahkan tidak sempat untuk mendekat dan langsung hancur berantakan setelah tombak Gubeng mengenainya. Mati kau, rasakan i. Di sisi lain, anggota Zendan tiba-tiba kepalanya hancur setelah mendekati Alius dari jarak 20 langkah. Hanya dengan lemparan kerikil saja membuatnya langsung mati. Sementara itu, salah satu anggota Zendan lainnya bisa kabur. Dengan cepat, dia segera meninggalkan lokasi tersebut. Satu orang lolos, Cadik, kejar dia. Tidak perlu repot-repot, biar aku panas saja dia. Busur ini sangat menarik. Tidak ada satupun yang bisa lolos dari bidikan busur ini.
Sahut Alius. Jangan lakukan itu, Alius. Biarkan dia merasakan keberhasilannya untuk lolos. Kita berikan dia kesempatan sebentar. Aku yang akan mengurusnya. Kalian istirahatlah. Mangsa yang sebenarnya pasti akan segera datang secepatnya. Ucap Kanju berjalan santai menuju ke arah anggota Zendan itu yang melarikan diri. Terserah kau saja, Kanju, balas Alius. Ngomong-ngomong, hadiah pemberian guru ini cukup luar biasa. Aku suka dengan tombak ini. Ucap Gubeng. Tentu saja, Gubeng. Kapan guru memberikan hal yang tidak berguna? Senjataku ini bernama Kurambi Bungkuk. Benar-benar senjata yang tajam. Aku sangat menyukainya. Hehehe. Balas Cadik. Sedangkan busur pajang ini aku tidak terlalu suka dengan namanya, tapi kemampuannya sangat istimewa. Sahut Alius. Tombak samudraku ini yang keren. Dengan mudahnya menghancurkan apapun. Aku penasaran, senjata apa yang diterima oleh Kanju ya? Dia tidak pernah memperlihatkannya, kata Gubeng. Guru mengatakan itu adalah cemeti kayu yang konon bisa membakar apapun. Sepertinya senjata yang diterima oleh Kanju juga cukup hebat, terang Alius. Sementara itu di lokasi Aoka, dia langsung bergegas pergi setelah sesaat dia ketahuan. Dia yakin dengan kecepatannya, bahkan Talus sekalipun tidak akan bisa mengejarnya. Sial, aku ceroboh. Sepertinya aku sudah ketahuan sejak awal. Ini sangat berbahaya. Talus memiliki sekutu manusia. Datuk Baduya bukanlah sosok yang bisa dengan mudah dikalahkan. Bahkan jika itu leluhur Roka sekalipun, penyerangan harus dihentikan. Jika tidak, kami akan mengalami kekalahan. Batin Aoka. Aoka melesat dengan cepat, melompati dari bangunan satu ke bangunan lainnya. Hanya dalam sekejap saja, Aoka sudah tiba di gerbang Jagratara. Dia berhenti sejenak dan bersembunyi di balik batu hias di atas gerbang. Aku harap semuanya selamat. Sepertinya Baduya telah mengantisipasi hal ini. Aku harus memanggil mereka. Aoka meniup sebuah alat yang menirukan suara hewan malam. Anggap saja itu suatu kode untuk memanggil para anggota Zendan lainnya. Setelah beberapa saat tidak ada jawaban, Aoka melakukannya kembali dan tetap tidak ada yang merespon. Sepertinya mereka sudah menyadari jika situasi berbahaya dan kembali lebih cepat di persembunyian. Baiklah, aku akan segera menyusulnya. Aoka kemudian pergi menuju desa di mana lokasi persembunyiannya berada. Sayangnya kali ini pergerakan Zendan telah dilumpuhkan. Lalu sementara itu, di lokasi anggota Zendan yang lolos melarikan diri, dia sudah pergi cukup jauh dan dipastikan selamat. Dia keletihan dan istirahat di ranting pohon yang rimbun, sesekali menguntuk dirinya sendiri. Sial. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Kami adalah para anggota elit terpilih. Semua para seniorku telah mati, hanya menyisakan aku seorang. Aku harap Tuan Aoka bisa selamat. Lebih baik aku segera kembali dan melaporkannya. Apa ini? Kau cukup percaya diri bisa lolos dari kami. Sayangnya kau bertemu dengan kami, ucap Kanju. Seperti sebuah akar melilit anggota Zendan itu. Percuma untuk memberontak karena lilitan itu sangat kuat dan tiba-tiba api menyala dan menjalar di setiap akar. Tunggu dulu, itu bukanlah akar, melainkan sebuah senjata khusus cemeti api yang bisa membelah apapun. Cemeti Raja Kayo. Anggota Zendan itu perlahan dengan sangat pelan tubuh dan jiwanya melebur. Siksaan yang sangat pedih dan menyakitkan.
Akhirnya, tidak ada satupun anggota Zendan yang lolos. Kanju segera meninggalkan lokasi tersebut setelah memastikan anggota Zendan tersebut benar-benar mati. Portal terbuka dan Kanju di tempat rekan-rekannya berada. "Oh, Kanju, apa kau sudah menyelesaikannya?" tanya Cadik. "Oh, itu adalah hal yang mudah. Sebentar lagi, mungkin pemimpin Zendan akan tiba. Bersiaplah kalian, jangan biarkan ada satupun yang lolos," pinta Kanju. "Hehehe, tentu saja Kanju. Aku merasakan keberadaannya mulai mendekat," balas Cadik. "Jika begitu, segera ke tempat masing-masing. Jangan meremehkan pimpinan Zendan. Aku dengar namanya Auka dan telah memadatkan jiwa merah peringkat kedua," ucap Alius. Hahaha, memangnya kenapa? Aku rasa aku sendiri sudah bisa membereskannya. Hahaha, sahut Gubeng. "Segera ke posisi masing-masing. Jangan banyak bicara, Gubeng," balas Kanju. Tidak lama kemudian, Auka tiba di desa. Sial, ada apa ini? Siapa yang melakukan hal keji seperti ini? Jadi, desa ini juga ketahuan. Jika desa ini adalah desa penyamaran, aku takut anggota lainnya pasti sudah ketahuan dan dipastikan mereka juga tidak selamat. Batin Auka menutupi keterkejutannya. Itu adalah desa penyamaran, desa yang memang didirikan oleh anggota Zendan untuk para anggota Zendan yang sudah pensiun maupun yang masih aktif. Sumber informasi Zendan bukan hanya berasal dari para anggota Zendan yang aktif saja. Mereka yang sudah pensiun sekalipun masih mengumpulkan informasi dengan cara berdagang dan lain sebagainya. Itulah kenapa Zendan sangat akurat dalam mendapatkan informasi. Lebih baik aku segera kembali. Aku akan segera menemui leluhur. Hoi, akhirnya tikus besar telah muncul. Hahaha, ucap Gubeng. "Jadi kau yang terakhir ya?" Hehehe, sahut Cadik. Mereka pantas saja. Dilihat dari aura mereka, setidaknya mereka telah memadatkan jiwa merah. Kali ini misi kami berantakan, batin Auka. Katakan, siapa kalian? Apakah kalian telah menangkap keenam anggotaku yang lain? Tanya Auka. Cadik langsung menyerang Auka. Dengan mudahnya, Auka menghindarinya dan menangkis setiap sabetan serangan Cadik dan melakukan serangan balik. Namun, senjata Auka agak tergores saat berbenturan dengan Kurambi Bungkuk. Meskipun senjata yang Auka dapatkan dari angin astral di alam buku jiwa, sepertinya senjata itu masih bukan tandingan Kurambi Bungkuk. Senjata itu sangat berbahaya. Tidak, mereka yang sangat berbahaya, batin Auka. Jangan gegabah Cadik. Kau bisa mati jika tidak berhati-hati, ucap Alius. Cih, aku sedikit gegabah, tapi tidak perlu dirisaukan. Serangannya tidak ada apa-apanya, balas Cadik. Jangan buang-buang waktu lagi. Habisi dia dan bawa kepalanya ke tempat guru, pinta Kanju. Tunggu, jika aku harus mati, setidaknya katakan siapa kalian ini. Baiklah, kami adalah murid pribadi Datuk Baduya. Namaku Gubeng, dia Kanju, Alius dan Cadik. Sekarang matilah! Serangan kombinasi Gubeng dan Kanju masih bisa dihindari oleh Auka. Beberapa anak panah melesat dan masih bisa Auka tangkis. Hehehe, kau cukup lihai. Pantas sebagai seorang pimpinan Zendan. Pertarungan jarak dekat antara Auka dan Cadik berlangsung.
Kali ini Cadik serius dan membuatnya juga harus serius. Itu balasan kau menendangku tadi. Hehehe, ucap Cadik. Fokus Aoka terhadap Cadik terganggu saat Alius ikut campur. Panahnya telah menancap di lengannya dan membuatnya kehilangan keseimbangan. Situasinya sangat sulit bagi Aoka. Kemungkinan lolos dari mereka berempat sangatlah kecil. Apakah Aoka akan berakhir sampai di sini saja? Aoka mengalami luka yang cukup serius di bagian perut sebelah kiri setelah anak panah Alius menembusnya. Sekalipun Aoka telah memadatkan jiwa merah peringkat kedua, lawannya adalah 4 orang ahli yang mana memiliki tingkat pemadatan jiwa yang sama dengannya. Sial, ini buruk. Mereka bukan sosok sembarangan. Mungkin jika hanya satu, aku bisa melawannya. Sekarang, jangankan untuk melawan, mungkin aku akan kesulitan untuk kabur. Batin Aoka. Hehehe, menyerahlah dan berhenti berusaha. Kau tidak akan bisa kabur dari kami, ucap Cadik. Jangan buang-buang waktu lagi. Ayo bereskan dia dan bawa kepalanya ke tempat guru. Wow, itukah senjata yang kau dapatkan, Kanju? Pasti sakit sekali terkena senjatamu itu, kata Gubeng kagum. Alius kembali menembakkan beberapa anak panah, tapi kali ini Aoka bisa menghindarinya. Terima seranganku ini jika berani. Matilah, ucap Gubeng melancarkan serangannya. Sial. Sekali lagi, Aoka menghindarinya dengan susah payah. Aoka juga masih bisa menahan serangan susulan Cadik. Cadik langsung menghindar saat Kanju melancarkan serangannya. Sial, aku tidak sempat untuk menghindar, batin Aoka. Cemeti api menerjang Aoka. Sekalipun Aoka bisa menangkisnya dengan senjatanya, hal itu membuat senjatanya yang rusak langsung hancur. Cemeti api telak mengenai Aoka. Meskipun serangan tersebut tidak membunuhnya, Aoka tetap mengalami luka yang cukup serius. Aoka masih beruntung karena dia memakai armor kuat pemberian Roka. Jika bukan karena itu, Aoka sudah pasti akan langsung mati. Panah yang sebelumnya Alius tembakan berputar balik dan menyerang Aoka di titik butanya. Hal itu membuat punggung Aoka tertembus panah tersebut. Hehehe, sekarang matilah. Cadik kembali melancarkan serangan susulan. Kali ini Aoka tidak bisa lagi bertahan. Senjatanya telah hancur dan dia dalam kondisi yang terluka parah. Sial, tidak ada yang bisa aku lakukan lagi untuk bertahan. Terpaksa aku harus melakukannya, batin Aoka. Cadik, hentikan! Jangan dekati dia! Teriak Kanju. Sayangnya, pergerakan Cadik tidak bisa dihentikan secara mendadak. Setelah Cadik berada dalam jarak 2 meter, Aoka tiba-tiba Kanju, Gubeng, dan Alius langsung menjaga jarak. Aoka tiba-tiba meledak. Cadik yang berada paling dekat sudah pasti tidak akan lolos. Setidaknya, dia pasti mengalami luka yang serius. Saat ledakan berhenti, Aoka sudah tidak terlihat. Kemungkinan dia telah menjadi debu. Sementara itu, Cadik mengalami kondisi yang cukup parah. Sial! Ternyata dia meledakkan diri. Aku benar-benar ceroboh, ucap Cadik dalam kondisi yang terluka cukup parah. Hei, apa kau baik-baik saja, Cadik? Ucap Gubeng. Sial, pertanyaan macam apa itu, Gubeng?
Kau pikir ledakan barusan hanya mainan? Balas Cadik. Setidaknya kau masih bisa mencaci. Itu artinya kau baik-baik saja, Cadik. Sahut Alius. Tutup mulutmu, Alius. Caci Cadik. Kanju, sekarang apa yang harus kita lakukan? Sepertinya orang tadi memang benar-benar pemimpin Zendan yang bernama Aoka. Sekarang dia telah hancur. Bagaimana kita akan melaporkan kepada guru? Tanya Alius. Aku tidak memperkirakan ini, bahwa dirinya bisa meledakkan diri. Gubeng, bawa Cadik, kita pergi dari sini dan laporkan kepada guru sesuai apa yang terjadi. Pinta Kanju. Baiklah, kemarilah Cadik. Hei, hati-hati Gubeng. Sial. Protes Cadik. Mereka lalu meninggalkan lokasi dan langsung pergi ke tempat gurunya, Datuk Baduya, berada. Setelah beberapa saat, mereka tiba di tempat khusus di mana Baduya dan Talus berada. Master. Sapa murid-murid Baduya. Oh, kalian sudah kembali. Apa-apaan kondisimu itu, Cadik? Maaf, Master. Aku sangat ceroboh. Balas Cadik. Payah sekali. Menangani anggota seperti Zendan saja kalian begitu kepayahan. Lalu, di mana kepala Aoka? Tanya Baduya. Siap guru, kami telah membantai semua anggota Zendan. Totalnya ada 7 termasuk Aoka. Tapi kami gagal membawa kepalanya guru. Kami tidak menyangka dia akan meledakkan dirinya sendiri. Terang Kanju. Raut muka Baduya langsung berubah dan membuat mereka ketakutan. Meledakkan diri? Apa kalian sudah memastikan bahwa Aoka benar-benar mati? Maaf guru, dengan ledakan seperti itu, kami yakin dia telah hancur. Dengan kondisi Cadik yang terluka parah, setidaknya kami yakin dia hancur guru. Balas Kanju. Aku bilang, apa kalian sudah memastikannya? Tidak guru, tapi kami yakin. Kanju hanya ditampar dengan tangan kiri Baduya dan langsung terpelanting dan membuat Kanju mengalami luka-luka. Dasar bodoh! Bagaimana kalian yakin Aoka benar-benar hancur? Hanya karena ledakan itu, kalian lantas tidak memeriksa lokasi sekitarnya. Apa kalian benar-benar bodoh? Baduya marah. Sudahlah Baduya, setidaknya murid-muridmu telah berhasil menyingkirkan mereka. Aku tahu seperti apa itu Aoka. Dia pernah bekerja di bawahku, bisa menahan Aoka dan sampai meledakkan dirinya. Itu sudah menjadi pencapaian yang luar biasa untuk mereka Baduya. Bahkan jika aku sendiri bertindak, aku tidak akan bisa mengejar Aoka, ucap Talus. Kalian pergilah dari hadapanku. Kali ini bisa aku maafkan kalian. Tapi jika sekali lagi membuatku kecewa, jangan harap ada pengampunan dariku. Terima kasih guru, ucap mereka serentak, kemudian meninggalkan ruangan itu. Kenapa kau begitu kesal Baduya? Itu hanyalah sebuah kepala yang tidak berarti, kata Talus. Hehehe, tidak berarti memang. Tapi aku memiliki metode untuk membaca pikiran orang. Sekalipun orang itu sudah mati, aku masih bisa mencuri pikirannya, asalkan otaknya masih utuh. Balas Baduya. Oh, benarkah? Pantas saja. Hal bagus pasti akan kita dapatkan jika mendapatkan informasi yang ada di pikiran Aoka. Ya, sudahlah. Jika memang Aoka meledakkan dirinya, kecil kemungkinannya kepalanya masih utuh. Sepertinya Aoka memang prajurit yang sangat profesional. Ya, itu benar Baduya.
Tidak diragukan lagi, Aoka memang sosok yang cukup hebat. Setidaknya, musuh telah kehilangan sosok sepertinya. Mari kita lanjutkan rencana kita, Baduya. Mereka berdua kembali berdiskusi, membahas rencana terkait penyerangan dan bagaimana mengurus Gabon dan Roka. Situasi akan menyulitkan pihak Gabon dan Roka pastinya, jika informasi mengenai Baduya tidak mereka ketahui. Lalu, bagaimana mereka akan bergerak